Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Nureski dengan NIM F231220002. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan tutorial pengerjaan peta SKL dan peta kemampuan lahan untuk Kecamatan Ulu Bongka di Kabupaten Tojo Una Una. Baik, langsung saja kita mulai di ArcGIS. Pertama-tama, kita harus menyiapkan 9 peta tematik dasar, yaitu peta gempa bumi, peta gerakan tanah, peta ketinggian, peta curah hujan, peta das, peta jenis tanah, peta morfologi, peta penggunaan lahan, dan peta kemiringan lereng. Kita mulai dengan pembuatan SKL yang pertama, yaitu SKL morfologi. Kita membutuhkan peta kemiringan lereng dan peta morfologi. Nah, selanjutnya kita akan mengoverlay atau mengintersect peta kemiringan lereng dan peta morfologi dari Kecamatan Ulu Bongka. Jangan lupa untuk filenya disimpan di tempat yang kita ingat, sehingga ketika mencari petanya tidak susah lagi mengotak-atik di folder C. Nah, setelah di overlay atau di intersect, kita buka atribut tabelnya. Di sini kita akan memperhatikan kemiringan lereng dan morfologinya. Lanjut, kita akan meng-add field baru untuk nilai kemiringan lereng, di mana tipe tabelnya adalah tipe double. Untuk mengisi nilai kemiringan lerengnya, kita akan memperhatikan tabel berikut. Nah, tabel ini berdasarkan atas Permen PU nomor 20 tahun 2007, di mana untuk kemiringan lereng lebih dari 40%, nilainya itu adalah 1. Kemudian untuk kemiringan lereng 0-2%, nilainya itu adalah 5. Lanjut, untuk kemiringan lereng 15-40%, kita akan beri dia nilai di range 2. Terakhir, untuk kemiringan lereng 2-15%,
kita akan memberinya nilai 3. Ya, 3. Nah, setelah mengisi nilai kemiringan lereng, kita akan membuat tabel baru, yaitu untuk nilai morfologinya lagi. Nah, untuk nilai morfologi, karena SHP yang saya dapat itu tidak menjelaskan morfologinya secara jelas, maka saya akan mengikuti kemiringan lerengnya untuk menentukan bentuk morfologinya, di mana 0-2% itu dataran, hingga lebih dari 40% itu dia perbukitan atau pegunungan yang sangat terjal. Lanjut, setelah mengisi nilai morfologi dan kemiringan lereng, kita akan mengedit baru untuk poin, sebut saja poin untuk SKL morfologi. Poin ini atau nilai ini adalah penjumlahan antara nilai lereng dan nilai morfologi, sehingga kita mendapat hasil sebagai berikut. Kemudian, jangan lupa untuk calculate-nya itu di select all terlebih dahulu. Setelah mendapatkan poin SKL morfologi, kita akan edit baru untuk menentukan klasifikasinya, di mana untuk nilai 1-2 itu rendah, hingga 9-10 itu tinggi. Baik, kita akan edit baru untuk keterangannya dengan tipe tabelnya adalah teks. Dalam penamaan keterangan, tetap mengacu pada tabel tadi berdasarkan Permen PU nomor 20 tahun 2007.
Nah, setelah selesai mengisi keterangan, kita add field baru untuk nilai asli SKL morfologi yang akan dikalikan dengan bobot nantinya. Untuk tipe tabelnya adalah tipe double. Di sini diberi nama NSKL morfologi. Nah, untuk keterangan tinggi nilainya adalah 5, cukup 4, sedang 3, kurang 2, dan rendah itu nilainya 1. Berikut hasil pengolahan peta SKL morfologi untuk Kecamatan Ulu Bongka. Nah, untuk pengolahan 8 SKL lainnya, saya tidak masukkan dalam video ini mengingat durasinya akan lama sekali. Sehingga selanjutnya kita akan langsung lompat ke dalam pembuatan peta kemampuan lahan untuk Kecamatan Ulu Bongka. Untuk mengklasifikasikan kemampuan lahan di Kecamatan Ulu Bongka, kita membutuhkan 9 peta SKL sebagai berikut dengan pembobotan sebagai berikut. Berdasarkan sumber Permen PU nomor 20 tahun 2007. Nah, kelasnya akan dibagi menjadi A hingga E berdasarkan klasifikasi pengembangannya. SKL yang kita butuhkan yaitu 9. Pertama, SKL morfologi, SKL kemudahan dikerjakan, SKL kestabilan lereng, SKL kestabilan pondasi, SKL ketersediaan air, SKL terhadap erosi, SKL untuk drainase, SKL pembuangan limbah, dan SKL terhadap bencana alam. Sebelum melakukan pembobotan, kita akan mengoverlay atau mengintersect ke 9 SKL tersebut. Jangan lupa untuk penyimpanan filenya itu disimpan dengan baik dan di tempat yang diingat. Oke, setelah selesai di overlay atau di intersect, berikut kita akan membuka atribut tabelnya. Nah, inilah
atribut table hasil intersect 9 SKL. Untuk peta SKL-nya kita remove saja dan kita akan mulai mengerjakan peta klasifikasi kemampuan lahan untuk Kecamatan Ulu Bongka. Nah, kita add field terlebih dahulu semua pembobotan nilai SKL mulai dari SKL morfologi hingga pada SKL terhadap bencana alam. Untuk tipe tabelnya karena berupa angka tetap mengisinya dengan tipe tabel double. Lanjut untuk field selanjutnya adalah nilai total hasil penjumlahan pembobotan masing-masing SKL. Untuk tipenya double. Selanjutnya adalah kelas kemampuan lahannya. Untuk tipenya teks. Dan yang terakhir adalah kemampuan tabel untuk kemampuan pengembangannya. Untuk tipe tabelnya juga teks.
Sekarang kita akan melakukan pembobotan untuk bobot SKL morfologi. Nah, pertama-tama kita cari terlebih dahulu nilai SKL morfologi. Nah, nilai SKL morfologi akan kita kalikan dengan bobotnya, yaitu 5, berdasarkan Permen PU nomor 20 tahun 2007. Lanjut untuk bobot SKL kemudahan dikerjakan. Kita cari terlebih dahulu nilai SKL kemudahan dikerjakan. Untuk bobotnya itu 1, jadi kita akan mengalihkan nilainya dengan 1. Lanjut untuk bobot SKL kestabilan lereng. Nah, kita cari terlebih dahulu nilai untuk kestabilan lerengnya. Nah, nilainya itu adalah 5. Sehingga kita mengalihkan nilainya dengan bobot 5. Lanjut ke SKL kestabilan pondasi. Sama, kita cari terlebih dahulu nilai untuk SKL kestabilan pondasi, lalu kita akan mengalihkan dengan bobotnya. Bobotnya adalah 3. Begitu seterusnya hingga SKL yang paling terakhir adalah SKL terhadap bencana alam. Sama seperti pembobotan untuk SKL yang lainnya, kita cari terlebih dahulu untuk nilai dari masing-masing SKL, kemudian kita kalikan dengan pembobotan berdasarkan Permen PU nomor 20 tahun 2007.
Setelah selesai melakukan pembobotan, selanjutnya kita akan menjumlahkan ke-9 bobot SKL tersebut, dimulai dari bobot SKL morfologi, bobot SKL kemudahan dikerjakan, bobot SKL kestabilan lereng, bobot SKL kestabilan pondasi, bobot SKL ketersediaan air, bobot SKL terhadap erosi, bobot SKL drainase, bobot SKL pembuangan limbah, dan bobot SKL terhadap bencana alam. Sehingga kita mendapat total nilai sebagai berikut. Nah, nilai-nilai ini berange hingga 122. Kita lihat untuk total nilainya itu benar, tidak ada yang melebihi dari tabel ini, yaitu 140, tidak ada yang melebihi 140. Lanjut, kita akan menentukan kelas kemampuan lahan untuk Kecamatan Ulu Bongka dengan cara memperhatikan tabel sebelumnya. Untuk range ini berada di dalam kelas B. Selanjutnya untuk range ini berada di dalam kelas C. Kemudian untuk range sekarang berada di dalam kelas D. Ya, kelas D. Terakhir, kita akan menentukan klasifikasi pengembangan untuk masing-masing kelas. Nah, untuk kelas D, klasifikasi pengembangannya adalah klasifikasi pengembangan dengan kemampuan pengembangan agak tinggi. Kemudian untuk kelas selanjutnya yaitu kelas C. Nah, untuk klasifikasi pengembangan kelas C, kemampuan pengembangannya itu adalah kemampuan sedang. Dan yang terakhir untuk Kecamatan Ulu Bongka adalah kelas B. Nah, kelas B untuk klasifikasi pengembangannya yaitu kemampuan pengembangan yang rendah.
Nah, inilah hasil pengklasifikasian kemampuan lahan dan kelas pengembangan untuk Kecamatan Ulu Bongka. Sini saya akan memperlihatkan pada petanya di mana sih kelas-kelasnya, di mana sih kemampuan pengembangan yang agak tinggi, kemampuan pengembangan yang sedang, dan kemampuan pengembangan yang rendah. Oke, inilah hasil peta kemampuan lahan dari Kecamatan Ulu Bongka. Mohon maaf sebelumnya bila ada kesalahan penulisan juga. Beberapa ada penulisan Kecamatan Togian, seharusnya adalah ditulis Kecamatan Ulu Bongka. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.